Jadi Pelabuhan Perikanan Nusantara Tanjung Pandan ini didirikan tahun 1973. Dulu namanya Pelabuhan Perikanan Pantai. Jadi sejak tahun 1999 statusnya dinaikkan menjadi Pelabuhan Perikanan Nusantara oleh Menteri Kelautan dan Perikanan yang waktu itu dijabat oleh Dr. Insinyur Rohmin Dahuri MS. Seperti itu. Adapun fasilitas yang ada di dalam PPN Tanjung Pandan sendiri yaitu ada fasilitas pokok, fungsional, dan penunjang. Fasilitas pokok seperti kolam pelabuhan, terus ada alur pelayaran, terus ada dermaganya, juga ada jetinya. Sedangkan fasilitas fungsional ada kantor, terus ada UPI unit pengolahan ikan, dan perbengkelan serta unit bisnis yang lainnya. Sedangkan penunjang yaitu ada sarana prasarana seperti jalan, terus ada pengolahan air, terus kios-kios yang berkaitan dengan bahan alat penangkapan ikan dan sembako. Alhamdulillah di sini, Bu, sejahtera nelayan di sini. Soalnya di sini tuh, tapi banyak yang datang orang sini ya, banyak ada orang kita, kebanyakan orang dari Nusa Tenggara Barat. Oh, jadi bukan hanya asli yang di sini saja ya? Ada juga sih, tapi tidak banyak lagi gitu. Oh, kalau pandemi ini sih berdampak, soalnya kan harga ikan tuh turun drastis dia. Jadi nelayan itu juga di sini mencarinya tuh mesti jauh. Iya, memang di sini tuh pandemi tuh ikannya karena nyarinya jauh. Misalnya di sini nyarinya paling dekat itu Kalimantan Barat, daerah Karimata kan. Nah, di sini harga ikannya itu murah gitu. Orang kan ini kan main selam, Bu. Dia khusus bira ini kalau orang-orang Sumbawa. Iya, kalau yang nelayan bubu kita ini tuh khusus ikan sunu, ikan merah. Tadi mensejahterakan kesejahteraan nelayan, yaitu dengan untuk program bantuan langsung seperti adanya program pendanaan bagi nelayan. Di PPN Tanjung Pandan ini kita ada namanya kegiatan fasilitasi pendanaan nelayan, yang mana fasilitas tersebut untuk bertemunya antara nelayan dengan lembaga pendanaan baik bank ataupun LPM UKP, lembaga permodalan mikro keuangan kelautan dan perikanan. Kalau kita sih maunya itu diberantas lah, karena kan bahaya. Kita ini cuman ke laut, kalau ndak ke laut ya gimana? Otomatis kan pemasukan berkurang. Anak-anak kan ada yang kuliah, ada yang ini, ada yang sekolah masih kan. Jadi aparat harus turun tangan lah. Jangan hanya istilahnya menunggu laporan dari nelayan. Maunya aparat tuh turun ke lapangan langsung jemput bola gitu misalnya, nanya ke nelayan apa gimana di laut. Jangan nunggu laporan sih, aduh susah. Jadi nelayan tuh harus turun ke lapangan, aparatnya. Karena saya dengar sekarang, ya baru kabar. Nah, katanya ada lagi yang begitu-begitu bajak laut itu, tapi cuman baru kabar. Nah,
bagaimana dengan program yang apa namanya tadi udah disampaikan sama Bapak, yang dirasakan sama Bapak sekarang ini, apakah sudah sejahtera nih Pak nelayan di sini? Kalau kita sih, kalau untuk maksudnya dari perikanan, kalau dari perikanannya sih kita nggak ada masalah. Cuman istilahnya itu yang penting bagi kita ini solar gitu, yang jangan sampai lah istilahnya susah gitu kan. Kalau nelayan perikanannya sih nggak ada masalah. Cuman yang jadi masalah itu tadi masalah surat perahu itu. Kadang-kadang kita udah ngurus setumpuk gini nggak jadi-jadi gitu. Nggak tahu masalahnya di mana. Kita udah sampaikan ke bupati kemarin, bahkan ada kemarin itu yang razia di luar itu orang dari provinsi saya kasih tahu, tapi sampai sekarang belum ada tanggapan. Memang harus peningkatan hasil melautnya sama aja atau Sama aja sih, banyak? sama aja sih. Dia kalau mau ditambah banyak tuh mesti ditambah armada, alat tangkapnya lagi kayak bubu kan. Kalau mau banyak dapat hasil ikan kan, mesti ditambah bubunya. Nah, Bapak kan sebagai pengurus nelayan di sini pasti kan ada kerjasama dengan mitra yang di sini kan, Iya. termasuk apa tadi pecah bandaran di sini Iya, sama kantor sama pelabuhan kantor perikanan, Nah ya. itu bagaimana Pak kerjasamanya, program kerjasamanya berjalankah atau bagaimana? Alhamdulillah berjalan Bu, semuanya terkoordinasi soalnya. Kalau ada apa-apa, keluhan dari nelayan, keluhan dari bos, dari sabandar, dari pengawas perikanan, semuanya enggak lepas tangan dia, membantu semuanya. Jadi ada koordinasi. Iya. Harapan saya di sini sih kalau untuk sejahtera itu sih, tapi kayaknya sih enggak ada keluhan lain lah. Jadi alhamdulillah. Alhamdulillah sejahtera Bu. Soalnya di sini tuh kalau dia melaut, biarpun jauh, alhamdulillah ada hasil. Terkecuali kayak kapal ini nih kemarin datang rusak, kecuali rusak, gitu. Cuman nelayan-nelayan ini yang orang bubu lah khususnya, kalau di daerah sana tuh masih banyak pukat. Keluhannya sama saya memang bilang pukat-pukat itu kan kalau alat tangkap di orang kena Bu. Terjaring pukat itu enggak ketemu lagi. Sedangkan alat tangkap yang diambil ini, yang dibeli ini harganya satu gitu 270.000. Kalau hilang 10 udah habis modalnya. 2.700.000 sudah kan? Itulah keluhannya. Tapi kalau orang Sumba ini sih enggak ada. Orang-orang dari Nusa Tenggara ini. Siapa yang gerak? Nah, untuk es ini kita suplainya ke lelang-lelang ikan atau TPI sini sama para tengkulak yang biasanya jualan ikan di kampung-kampung gitu, sama buat di dermaga juga buat para nelayan. Kalau untuk stok sih dalam per hari kita bisa sekitar 300-an batang. Ya. Itu berarti sama nelayannya udah ada kerjasama atau program Eh, dengan pemerintah di sini? Enggak, kerjasama sih cuma sama para nelayan saja, enggak ada hubungan sama pemerintah lain. Kita langsung. Kalau untuk yang pandemi ini peningkatannya gimana Pak? Untuk pandemik sih ada juga pengurangan karena kan ada nelayan yang takut untuk keluar ke laut. Ada juga karena cuaca juga kadang-kadang kan ya. Tapi pasokan untuk es baloknya tetap harus ada. Untuk es itu tetap. Pak, namanya siapa Pak? Ma'ruf Ma'ruf. Nelayan dari Banten. dari Banten. Iya. Dari Banten. Merantau sini. Oh, dari Banten merantau ke sini. Iya. Ini lagi bersandar dulu atau bagaimana Pak? Iya, lagi bersandar. Oh, oke. Pak, Bapak senang banget menekuni profesi sebagai nelayan atau bagaimana Pak? Ya seneng nggak seneng sih. Namanya juga usaha, kalau kita nggak kerja di laut gimana? Jadi, Nggak ada kerjaan lagi. nah kalau kebanyakan Aduh, ini polusi.
Kalau nelayan memang dari hati nurani memang. Dari nurani. Aku kerja ke luar negeri pun nelayan juga. Nelayan juga di luar negeri. Jadi di sini nelayan juga. Oh, Bapak pernah di luar negeri juga? Lama 15 tahun. Bawa kapal juga. Nelayan juga. Memang Profesinya. profesi dari hati lah ya. Iya. Hobian namanya. Dikenakan pajak nggak sih dari negara? Nggak ada. Berapa persen? Kalau nelayan kecil nggak ada. Nggak ada. Nggak ada. Kalau yang besar? Nggak tahu. Yang besar. Kalau yang besar nggak tahu. Kami kan nelayan kecil. Soalnya kan dengar negara mau pajakin semuanya. Mungkin dengar-dengar ya. 10% pajak. Iya, dengar. Tapi itu kan mungkin yang melalui GT. Kalau perahu kan grostonnya kan ada yang contohnya kayak gini kecil, besar. Kalau nelayan kecil kan daerah, jadi mungkin enggak lah mungkin. Kalau misalkan itu diterapkan ya sama negara? Itu belum dengar, Pak. Belum dengar? Untuk masa ini aku belum dengar. Itu sih berita yang Iya. Iya, jadi kalau misalkan jadi diterapkan gitu, kan nelayan kecil juga dapat. kalau jadi diterapkan nelayan kecil aduh kasihan. Kalau misal kata hasilnya mengurang terus diterapkan, kasihan itu nelayan kecil. Kalau bagi kami, memang harusnya dengan adanya RUU ini akan lebih mudah terkait dengan pelayanan perizinan, terutama ya, perizinan untuk nelayan. Karena memang sebelumnya kan Undang-Undang 23 tahun 2015, jadi memang nelayan itu ini kan kewenangan yang di atas 5 GT sampai 30 GT kan adanya di provinsi. Sementara wilayah kepulauan untuk mengurus perizinannya itu harus ke provinsi. Walaupun memang di sini ada kantor cabangnya, satu pintunya, tapi tetap rekomendasinya harus ada di dinas provinsi gitu. Itu yang menjadi kendala nelayan-nelayan di sini. Itu satu. Yang kedua, terkait dengan pas kecil nelayan di sini, itu perolehannya tidak bisa diterbitkan di bandara pelabuhan umum di sini, sehingga harus ke Pulau Bangka. Itulah yang menjadi kendala bagi kami gitu. Sehingga hampir 50% lebih nelayan-nelayan di bawah 10 gross ton ini masih tidak memiliki izin ataupun izinnya sudah mati, seperti itu. Dengan harapannya dengan adanya RUU Prolegnas ini mudah-mudahan bisa menjembatani nelayan-nelayan kecil yang ada di Tanjung Pandan sehingga memperoleh surat-surat perizinan atau dokumen perizinan yang lengkap, seperti itu. Lebih mudah lagi seperti itu. Harapannya seperti itu.